Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di SDN 2 Mekarjaya bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nina. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, kedatangan saya di sini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam menghadapi beberapa kasus atau masalah di sekolah yang Ibu pimpin. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah lembaga tentunya kita kan terdiri dari beberapa warga sekolah. Baik kita berhubungan dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru. Nah tentu permasalahan tentu pasti ada. Nah ketika kita menghadapi sebuah permasalahan tentu ada hal-hal yang ganjil yang muncul kan. Nah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada jelas kita melihat keadaan yang sesuatu yang tidak terbiasa yang biasanya A tapi jadi seperti ini. Mungkin itu salah satunya, ada hal-hal yang ganjil, baik itu hubungan kolega guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah, ataupun ada permasalahan ketika dalam proses pembelajaran guru dengan orang tua ataupun dengan siswa. Nah untuk mengidentifikasinya mungkin ada sesuatu yang memang terasa ada ganjil, baik komunikasi, kok komunikasi ini jadi seperti ini, ada apa, mungkin seperti itu. Dan kita menggali, baik itu bertanya dulu kalau dengan guru ada apa, bertanya ke rekan guru, atau seperti kita langsung bertanya mungkin untuk saat ini yang dilakukan seperti itu. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, kadang kan masalah seperti ini kan kita bingung ya. Iya. Kalau diambil nilai itu kok sama-sama nilainya itu di 8 gitu ya, nilainya di 8 di 8. Nah kalau sudah seperti itu kita apalagi sebagai pemangku jabatan di sekolah itu sendiri, kita memang harus betul-betul cerdas dalam menentukan sikap. Kalau menghadapi permasalahan seperti itu, ketika ada sebuah permasalahan yang ketika kita melihat dari berbagai sudut pandangnya, ternyata ini dikatakan ini benar, ini nilainya 8 dan ini juga nilainya 8, maka di sana kita mengambil kebijakan, kita timbang langkah yang harus kita lakukan itu seperti apa kalau kita dihadapkan pada dilema etika seperti itu. Kalau pengalaman yang sudah terjadi, kita kumpulkan data dengan disesuaikan dengan situasi yang ada. Kita timbang seperti apa. Nah kalau sudah ada pengumpulan data, kita pelajari betul harus langkah apa yang harus kita lakukan atau langkah apa yang harus kita ambil saat menghadapi kebijakan seperti itu. Jadi kita mengumpulkan fakta-fakta yang memang relevan dengan situasi saat itu. Mungkin itu. Ya, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, kita kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kita yang namanya di sebuah lembaga itu kan ada kolaborasi ya. Ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik. Nah mungkin untuk saat ini, selama ini dalam pengambilan keputusan kita terlebih dahulu kita dimusyawarahkan. Bagaimana ini baiknya ketika kita menghadapi masalah ini. Yang pada akhirnya kita kan mengerucut setelah kita berkolaborasi, baik itu dengan guru, dengan komite sekolah, dengan paguyuban, kita komunikasikan bahwa ada permasalahan seperti ini. Setelah itu kita kerucutkan tetap ya keputusan itu ada di
kepala sekolah. Tapi yang selama ini langkah yang saya ambil itu adalah dimusyawarahkan, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu. Baik Ibu, sangat menarik sekali pemaparan Ibu yang Ibu sampaikan ya Ibu ya. Luar biasa ide-ide Ibu dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan lagi yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Untuk berikutnya mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang namanya dilema etika ya. Kadang kan kita pernah belajar mengenai 9 langkah dalam mengatasi sebuah permasalahan. Kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi saat itu. Kita lanjut mengumpulkan fakta-fakta yang ada, terus pengujian benar dan salah satunya dengan uji legal, uji regulasi, ataupun uji panutan atau idola. Yang selanjutnya dengan pengujian paradigma benar lawan benar, atau melakukan prinsip resolusi, investigasi, dan yang lainnya. Di sini kan kita pernah belajar tentang 3 prinsip dan 4 paradigma. Nah, semuanya itu memang di dalam manajemen sekolah, kepala sekolah memang harus sudah bisa mengelola sampai pada kebijakan pengambilan sebuah keputusan. Hal yang paling efektif selama ini yang dilakukan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, contoh ada permasalahan kemarin, ada miskomunikasi dengan tokoh masyarakat di sini. Ketika muncul permasalahan, bahkan sampaikan ke Korwil kecamatan, ada langsung laporan si tokoh tersebut, oh ini ada permasalahan seperti ini dengan sekolah gitu ya, lembaga A ada permasalahan dengan kita. Nah, kalau secara emosi kan ini tidak harus laporan ke atas gitu, tidak harus laporan ke tingkat kecamatan, tapi masalah ini bisa diselesaikan di kita. Jadi masalah yang tadinya masalah besar kan kita riutkan, kita perkecil, masalah kecil kita anggap tidak ada, tapi ada solusi kan. Seperti itu kalau kita menghadapi sebuah permasalahan. Tapi dikarenakan sudah ke tingkat kecamatan, ya pada akhirnya tindakan yang kami lakukan kemarin langsung mengundang pihak yang terkait, dan tetap yang namanya lembaga, yang namanya sekolah, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita memiliki mitra kerja, bukan anak buah, tapi kita memiliki mitra kerja yaitu dengan guru. Dan kita memiliki rekan kerja yaitu dengan komite. Nah, saat ada permasalahan seperti itu yang ini tuh harus melibatkan komite nih, dipanggil komite, diundang komite, tokoh masyarakat yang ada, ini ada permasalahan dengan lembaga terkait yaitu dengan desa, ada permasalahan seperti ini, bagaimana caranya, solusinya mengenai tentang hak guna pakai sekolah. Nah, saat itu yang namanya sekolah itu kan bukan sekolah negeri, apalagi bukan milik pribadi kan, ya otomatis dalam pengambilan keputusan juga kita harus baik-baik dengan cara berkolaborasi, kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Terus hentikan, oh yes teh engke di ieu nya teh nya mohon diedit iya non teh alarm ya teh engke dipotong-potong teh ya. Biasanya disampaikan. Mohon disampaikan. Nah, hal yang paling efektif satu, kita komunikasikan dulu dengan guru. Kita komunikasikan dulu dengan guru. Yang selanjutnya kita komunikasikan dengan komite. Bagaimana ini langkah baiknya seperti apa? Apalagi kan di sekolah ada pengawas bina, kita libatkan pengawas bina. Jadi tetap kita adalah menjunjung kata musyawarah dan kata komunikasi. Nah, kalau berkaitan dengan 9 langkah, mungkin di sini adalah menggunakan mungkin buat keputusan, lihat lagi keputusan dan merefleksikan, terus kita mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi saat itu. Mungkin itu hal-hal yang efektif yang sudah dilaksanakan di SDN 2 Mekarjaya.
Baik Ibu, ternyata kuncinya adalah musyawarah, yaitu Musyawarah, komunikasi adalah hal yang paling penting, ya, utama dan penting ya iya. Bu ya. Dengan begitu mungkin nanti selalu ada solusi Iya, ketika kita insya Allah. mau berkomunikasi atau mengkomunikasikan ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus-kasus dilema etika seperti yang baru saja Ibu ceritakan? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat hari itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan pada saat itu? Kadang kan setiap permasalahan memang kita lebih cepat, lebih baik diselesaikan. Tapi melihat jenis masalahnya seperti apa. Ada masalah yang memang urgen, ini saat ini juga. Contoh permasalahan ada kasus anak, ya ini ada anak kelas 6 atau kelas berapa yang pergaulannya itu sudah pergaulan bukan anak-anak lagi tapi remaja. Itu kan sifatnya harus segera diselesaikan. Ada juga permasalahan yang memang kita harus seperti tadi, kita ada miskomunikasi dengan pihak desa. Ketika kita mendapatkan informasi atau kita kedatangan tamu dari kecamatan, harus diselesaikan masalah ini dengan pihak desa. Kita tidak bisa saat itu juga diselesaikan, tapi kita dimusyawarahkan dulu dengan guru. Dengan guru, ini ada permasalahan seperti ini nih, muncul seperti ini, padahal kita sudah mengambil langkah islah sebelumnya, tetapi ini muncul lagi permasalahan seperti ini. Kita komunikasikan dengan guru, kita dengar pendapat dari guru. Ketika guru memberikan pendapat, Bu harus seperti ini, kita tampung semua masukan guru semuanya. Nah setelah itu baru kita melangkah, kita memiliki pengawas bina, kita memiliki komite gitu. Jadi tetap permasalahan bisa diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, atau juga permasalahan kita disimpan dulu, bukan berarti disimpan dulu di nanti, tapi masalah ini tepatnya harus seperti apa, kita mengambil langkah. Saurus sepuh baheula malah kedah asak heula ulah gurung busuh kan gitu. Kalau bahasa sepuh mah sing asak heula dipikir heula, dibolak-balik heula, di mun bahasa bodak ayeuna mahnya di filter heula, dipikirkeun heula cing asak, baru ada tindakan. Nah, kalaupun tempat di mana kita harus, kalau sifatnya itu adalah masalah lembaga, ya kita selesaikan masalah itu ya di sekolah. Kalau sifatnya itu adalah masalah di luar lembaga, ya tentunya kita di mana. Jadi tergantung dari jenis permasalahan yang ada, yang muncul. Ya, tergantung permasalahannya ya, Bu ya. Ada yang bisa diselesaikan di tempat saat itu juga, ada juga yang harus memang dipikirkan dulu terlebih dahulu baru ada tindakan ya, Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sini pentingnya kita membangun sebuah kolaborasi yang baik. Seperti Ibu kan punya keterbatasan dalam arti setiap ada permasalahan, daripada bisul hati gitu, ngegendok gitu, lebih baik kan kita curhat kan gitu. Sama lah di sebuah lembaga juga sama. Mungkin di sini yang sangat membantu, satu, kita kembali lagi dengan mitra kerja dengan guru-guru. Itu masya Allah, subhanallah ya, sampai saat ini kontribusi dari guru-guru ngasih masukan seperti apa, itu alhamdulillah. Sekalipun usianya masih muda-muda, tetapi tatkala diminta pendapat, dipinta ini solusinya seperti apa, itu alhamdulillah pada bagus masukannya. Terus ke pengawas bina, kan kalau di SD kan ada pengawas bina, ke pengawas bina kita komunikasikan. Tapi kalau sifatnya masalah ini bisa selesailah dengan pihak guru,
sudah dengan pihak guru saja, tidak harus ke atas. Tapi ini harus dilibatkan nih pengawas, ya ke pengawas. Mungkin itu Pak sampai saat ini mungkin bukan mungkin ya, sudah pasti yang sangat membantu itu adalah peran dari guru yang senantiasa membantu. Kolaborasi ya, Ya, kolaborasi. Ya. Baik Ibu, kita sampai di pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal-hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan dilema etika? Hal-hal yang dapat dipetik ya dari semua permasalahan yang pernah kita selesaikan. Satu, bahwa sebuah lembaga itu seperti bangunan kan, seperti bangunan. Yang namanya bangunan ada beberapa unsur kan, yang ada beberapa unsur yang saling menunjang. Tetapi unsur-unsur itu tidak merasa paling ke depan. Contoh dalam sebuah bangunan, ada pasir, ada semen, kan mereka tidak menonjolkan diri, tetapi mereka berfungsi sesuai dengan perannya, yang pada akhirnya yang nampak di luar itu adalah bagusnya warna cat, padahal di dalamnya itu ada beberapa unsur. Ketika kebijakan dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang namanya dilema etika kan itu kita kebanyakan dengan hati kan, aduh, di sisi lain saya teh kasihan si bapak itu kasihanan wae teh sebab istrinya sakit. Secara peraturan apapun alasannya di sekolah tidak boleh kesiangan. Kalau jam kerja dari jam 7 ya mau tidak mau peraturan harus ditegakkan jam 7. Tapi di sisi lain istrinya sakit, pasti sibuknya seperti apa sehingga kesiangan, jam 7:15 baru datang. Kan di sana teh apakah peraturan atau kasihan kan seperti itu. Dilema ya. Iya, dilema. Kan seperti itu. Nah, berangkat dari sana, setiap ada permasalahan seperti itu kita komunikasikan. Peraturan ya tetap peraturan kita harus laksanakan. Di rumah juga namanya istri yang sedang sakit itu juga kan kewajiban kita. Kalau kita bangun jam 4 berarti kita pendudukan lagi jam 3:30. Paling kita ngobrol dulu kan dari hati ke hati. Setelah penyelesaian masalah seperti itu terus berlanjut, oh iya ada perubahan. Kan di hati teh ada kepuasan, alhamdulillah. Guru tidak merasa terbebani oleh kita karena komunikasi kita yang baik, cara menyampaikan kita yang baik. Itu langsung dia, nah sih kaburaha apa tuh kudu kerja tuh jangan sabar, kan tidak seperti itu. Tapi kita ngobrol, bisa tuh biasa, bisa enggak ketika kita ibu memberikan masukan seperti itu. Tapi tidak boleh merasa berat, dan memang ini ada peraturan, ini adalah sebuah kewajiban. Istri kewajiban, peraturan di sekolah juga kewajiban. Ada kepuasan, ada bahagia hati tatkala setiap permasalahan kita komunikasikan dengan baik dan ada perubahan baik. Itu yang ke-1. Terus yang kedua, tetap kepala sekolah ulang merasa, oh saya tak dapat sekolah, keputusan apapun ayah di saya tidak bisa seperti itu. Tapi kita sebagai kepala sekolah harus bisa menggerakkan dalam artian apa? Kerawai kan bisa bergerak, kira saja bisa bergerak kan, kata Buya Hamka. Tapi makna bergerak di sini seperti apa? Jadi tetap kita komunikasikan dengan baik. Yang kedua adalah kolaborasi dengan baik. Dan setiap permasalahan yang ada, kalau kita mengkomunikasikannya dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Dan terakhir, yang paling terakhir itu adalah ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan, apakah lahir dari hati, apakah lahir dari emosi? Kalau lahir dari hati, insya Allah penyelesaian anak oge menghasilkan hati-hati yang baik. Lamun upami kalau kita menyelesaikan masalah karena emosi, ya hasilnya oke, pastilah insya Allah hasil nanti juga tidak akan baik.
Mungkin itu. Ya, baik Ibu, sangat menarik sekali Ibu percakapan kita hari ini Ibu. Inginnya tetap di sini tapi bagaimana Ibu juga kan ada tugas Ibu dan saya juga ada kegiatan lain. Ibu terima kasih luar biasa sekali pengalaman yang Ibu berikan kepada saya hari ini. Itu sangat akan memberikan pencerahan kepada saya. Amin. Bagaimana nanti kedepannya bisa mengambil keputusan yang baik itu walaupun dilema gitu dilema. Tuh. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu hari ini. Baik, demikian percakapan saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Mekarjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di SMP Plus Nurul Mutakin bersama Bapak Rijal Trismawan MPD sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu Neni, ya semangat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, Baik sama-sama. Bapak, tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Sebelumnya selamat ini untuk Ibu Neni ya, sudah melangkah jauh sampai dengan modul yang sekarang. Ini tentu prestasi yang luar biasa karena tidak semua guru bisa melakukan hal yang dilaksanakan oleh Ibu Neni. Terkait dengan pertanyaan pertama, sebagai lembaga pendidikan tentu saja sekolah ini dapat dikatakan sebagai miniatur kegiatan sosial, tentu dalam skrup bidang penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah ada tripusat pendidikan, ada guru, ada siswa, dan ada orang tua atau masyarakat. Itu sebagai tripusat pendidikan. Sehingga dalam melaksanakan proses pembelajaran, kita tentu saja akan mendapatkan berbagai masalah, baik itu yang berkaitan dengan individu, baik itu yang berkaitan dengan kebijakan, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan sekolah. Nah, untuk mengidentifikasi seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibu Neni, ini biasanya dapat dilihat dari individu terlebih dahulu. Kadang ada guru yang sedang menurun performanya, dilihat dari mana? Kehadiran ke sekolah jarang, kemudian terlambat datang ke sekolah, kemudian pulang lebih awal. Itu kan sebuah masalah. Ada juga guru yang ternyata rajin datang ke sekolah, kehadirannya selalu tepat waktu, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Dan tentu ini menjadi sebuah permasalahan. Ada guru yang rajin, ada guru yang ternyata sedang merosot. Itu kan identifikasi awal. Nah, setelah diidentifikasi, ini saya selaku kepala sekolah tidak langsung memutuskan justifikasi. Tentu saja setelah diidentifikasi itu dilihat problemnya apa. Kalau ada guru yang seperti itu, ya. Jadi jangan sampai membuat kecemburuan sosial dari guru yang rajin tadi, ya. Setelah diidentifikasi, dirapatkan apakah sama tidak penilaian saya dengan para wakasek terhadap guru A tersebut yang kurang rajin misalnya. Nah, ketika sama barulah diambil sebuah keputusan. Jadi itu untuk mengidentifikasi hal-hal seperti yang tadi ditanyakan kepada saya ya oleh ibu seperti itu. Ya, baik Bapak, pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, yang pertama Ibu, kita biasakan untuk bermusyawarah. Walaupun saya sebagai kepala sekolah memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan, tapi alangkah elok, alangkah indah jika dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena tidak bisa saya bekerja sendiri, kita bekerja itu tim di sekolah itu. Ada yayasan, ada di atasnya lagi ada dinas pendidikan, ada kepala sekolah, ada para wakil kepala sekolah. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, kemudian dimusyawarahkan terlebih dahulu. Cara mengambil keputusannya diserahkan kepada guru, diserahkan kepada wakasek ya dalam kegiatan musyawarah. Tentu dengan data-data yang objektif dan otentik jika ada sebuah permasalahan. Kemudian prinsipnya ambil keputusan yang madorotnya sedikit. Nah itu ketika ada sebuah permasalahan yang memang ini seolah-olah keduanya benar, maka ambil yang madorotnya paling sedikit di antara madorot yang paling banyak. Itu prinsipnya. Kemudian semua wakasek, semua guru itu memiliki hak suara yang sama. Jadi mereka boleh berpendapat, ya, mereka boleh mengutarakan pendapatnya, sehingga kebiasaan yang kami lakukan di sekolah ini sudah terpola. Setiap orang yang ikut rapat untuk memutuskan sebuah kebijakan strategis itu akan kami mintai pendapatnya satu orang, sehingga akan ada benang merah yang bisa diambil sebagai sebuah keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, begitu. Ya. Baik Bapak, menarik sekali Bapak. Jadi kuncinya adalah musyawarah ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika Bapak akan mengambil keputusan? Oh ya. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Sumber permasalahan dan sumber informasi itu tidak hanya dari kepala sekolah saja. Biasanya guru memberikan masukan, memberikan saran di rapat rutin bulanan atau di sela-sela jam selesai pembelajaran. Yang kedua, pihak yayasan, pengawas sekolah pun sama, memberikan masukan, memberikan kritikan. Kemudian tenaga administrasi sekolah pun sama. Nah, berbagai macam informasi tadi berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan diakomodir terlebih dahulu, Bu, sehingga diurutkan dari yang paling urgent sampai ke yang paling tidak urgent, begitu, sehingga nanti ada skala prioritas. Mana dahulu yang harus segera diselesaikan, mana dahulu yang harus segera mendapatkan treatment atau tindakan. Itu diurutkan sehingga tertata permasalahan itu. Nah, bisa jadi permasalahan yang kecil tadi itu selesai dengan penyelesaian masalah yang prioritas, begitu. Jadi kita akomodir dulu yang pertama permasalahannya itu apa saja, kemudian kita musyawarahkan, kemudian diurutkan ya dari permasalahan yang paling rumit, yang paling urgent, yang paling harus segera mendapatkan perhatian dan tindakan. Nah, itu setelah itu baru ada keputusan bersama lagi seperti apa nanti solusi terbaiknya dan sebagainya. Itu Bu, 3 poin penting menurut saya. Yang pertama identifikasi, yang kedua pengurutan permasalahan, dan yang ketiga penyelesaian permasalahan dengan cara musyawarah bersama, begitu. Dengan menentukan skala prioritas. Skala prioritas, betul Bu, itu skala prioritas. Karena kadang kita disibukkan dengan hal kecil, ternyata lupa bahwa ada hal besar yang harus segera diselesaikan. Nah, itu prioritas tuh. Salah satu ciri dari skala prioritas itu yakni berpusat untuk umum. Ya, artinya memiliki kebutuhan yang dirasakan manfaatnya itu untuk orang banyak.
bukan untuk individu, itu adalah skala prioritas atau berpengaruh kepada orang banyak. Jika ada sebuah masalah kemudian dibiarkan, tidak ada keputusan dan merugikan orang banyak, itu yang dikhawatirkan yang akan merusak tatanan yang sudah dibangun. Begitu. Jadi harus prioritas terlebih dahulu seperti itu, karena yang paling penting adalah ini yang umumnya dulu nih, yang umumnya. Kita jangan dulu lah pribadi, jangan dulu keluarga, tapi kita sekupnya adalah sekolah, lembaga pendidikan, tempat kita mengabdi begitu, yang harus aman terlebih dahulu. Begitu Bu. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya mengambil prinsipnya itu sama dengan prinsip-prinsip di komunitas belajar Bu. Ya, karena setiap individu, setiap guru itu memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, cara pandang tersebut adalah tentu saja cara pandang yang positif. Setiap guru itu tentu saja punya ide yang baik. Setiap guru memiliki gagasan yang bagus. Hanya saja sebagai pemimpin tentu harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, maka yang pertama dalam kegiatan Kombel yang saya pakai di kegiatan manajemen masalah ini, yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Jadi memanusiakan hubungan itu setiap guru berhak mencurahkan gagasan terbaiknya. Ya, memanusiakan hubungan. Kita tampung aspirasi semua guru. Jangan sampai aspirasi guru tidak kita fasilitasi dan akhirnya akan timbul diskriminasi. Nah, itu yang tidak bagus untuk sebuah lembaga pendidikan. Semua guru punya hak, punya ide dan gagasan, yaitu prinsip memanusiakan hubungan. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu membangun konsep. Jika ada ide yang terpilih, kita petakan, ya, seperti apa nanti pelaksanaan di lapangannya, sehingga bisa terbuktikan pilihan hasil musyawarah itu memang tepat untuk digunakan di kegiatan sekolah, begitu kan? Karena berbeda pendapat hal yang wajar, begitu ya Bu, berbeda pendapat. Oleh karena itu yang pendapatnya dipilih harus bisa membuktikan bahwa pilihan itu adalah tepat, seperti itu. Nah, itu membangun konsep. Kemudian membangun keberlanjutan. Membangun keberlanjutan ini artinya saling mendukung. Misal ketika ibu punya ide, guru lain punya ide, saya tidak memilih punya ibu, tapi memilihnya adalah guru yang lain misal. Nah, ibu harus mendukung, karena bukan berarti ide ibu jelek, bukan. Hanya saja lebih diprioritaskan ide yang ini. Nah, itu artinya prinsip membangun keberlanjutan, sehingga tidak ada istilah saling sikut, tidak ada istilah saling membicarakan di belakang, tapi murni ide, gagasan kita dukung. Siapapun ide dan gagasan yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah, kita patut untuk mendukungnya. Dan yang keempat, memilih tantangan itu Bu. Jadi setiap tantangan yang sudah digulirkan, sudah disepakati, kita bantu bersama-sama. Jangan membiarkan guru atau TU bekerja sendiri. Tapi di sini adalah prinsip bergotong royong. Dan yang terakhir, memberdayakan konteks, ya. Jadi memberdayakan konteks itu semua unsur terlibat Bu. Ada dua unsur Bu, ada unsur sumber daya manusia dari guru dan TU, ada unsur sumber daya sarana yang berkaitan dengan benda-benda mati seperti itu. Ini sangat berpengaruh ya hasil pengambilan keputusan itu. Jadi SDM-nya harus mendukung, sarananya pun harus mendukung. Tentu saja dengan sarana yang tidak memaksakan harus ada, tapi kita melihat potensi-potensi yang ada. Nah, itu disebut dengan memberdayakan konteks. Nah, sehingga ketika ada permasalahan, kalau kita menggunakan prinsip-prinsip yang tadi, semuanya itu akan terakomodir Bu.
tidak ada yang merasa bahwa ide saya tidak ditampung, ya, bahwa ide saya itu tidak dianggap oleh kepala sekolah atau oleh guru yang lain. Tapi dengan mengajukan ide bersama, dipilih satu ide yang terbaik, didukung oleh semuanya, itu akan menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, kalau istilah dalam kurikulum merdeka. Begitu, Bu? Iya Pak, baik. Jadi ada 5 ya Pak ya Pak sebenarnya, Oh, ada lima, Bu. 5 hal Ya. efektif dalam pengambilan keputusan yang Ya, Bapak itu ambil. itu dari prinsip kegiatan pengelolaan komunitas belajar, Bu, saya ambil, gitu ya. Baik, Bu. Baik Pak. Menarik sekali Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah misalnya langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, atau Bapak biasanya membutuhkan waktu jangka panjang atau ada jadwal gitu? Ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah? Itu tergantung sejauh mana permasalahannya, Bu. Sejauh mana permasalahannya. Kalau guru yang terlambat, kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu biasanya langsung ditegur dengan sindiran-sindiran halus, ya Bu, preventif, bukan dengan hal-hal yang membuat malu guru tersebut, ya. Semacam guyonan lah. Oh, sudah jam 9 ya, ini sudah baru datang ke sini, ya, hal-hal seperti itu kan. Itu mudah-mudahan tidak menyinggung, tapi kan mengingatkan mereka begitu, ya, dengan cara guyonan. Untuk jadwal khusus biasanya ada di rapat evaluasi bulanan. Nah, di rapat evaluasi bulanan itu diinformasikan kehadiran guru berapa persen, kehadiran TU berapa persen, guru yang berprestasi siapa, guru yang harus mendapatkan perhatian khusus karena jarang hadir seperti apa begitu. Jadi tergantung situasinya. Yang terjadwal itu, Bu, biasanya di rapat rutin bulanan dan di rapat mingguan Wakasek setiap hari Selasa. Setiap permasalahan itu ditampung, ya, kemudian dicarikan solusinya begitu. Nah, jika permasalahan-permasalahan yang sifatnya bisa diselesaikan secara langsung, saya langsung seperti itu, ya, dengan tentu tindakan-tindakan yang preventif dan manusiawi, artinya masih dalam batas wajar, ya, teguran lisan begitu, ya, teguran melalui surat dari pihak yayasan itu pun digunakan. Dan Ibu kan tahu, ya, semester lalu tahun lalu ya, ada beberapa guru yang diberi surat cinta oleh yayasan. Itu bentuk perencanaan, Bu, ketika kita menemukan permasalahan di lapangan, ya, karena kita ingin menghindari supaya tidak ada kecemburuan sosial, ya, jangan sampai ada malas rajin sama saja, ya, jangan ada sampai istilah seperti itu. Baik Bapak, jadi tergantung permasalahannya ya Pak, ya. Ada yang membutuhkan waktu khusus, ada yang bisa langsung secara preventif, secara langsung, ya, Pak. Baik Bapak, ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang saya utarakan tadi, Bu, bahwa dalam kegiatan pengambilan keputusan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, begitu ya, Bu. Artinya saya harus melibatkan banyak orang, ya. Jika permasalahannya di tatanan sekolah, saya melibatkan wakil kepala sekolah, begitu ya. Para wakasek, ada wakasek kurikulum, ada wakasek humas, ada wakasek muatan plus, kemudian ada wakasek lainnya begitu. Nah, kemudian jika tatanan permasalahannya sudah meningkat, itu akan melibatkan seluruh yayasan. Karena kita lembaga swasta, maka kita melibatkan yayasan seperti itu. Pendapatnya seperti apa, ya, karena ada pembina yayasan, ada ketua yayasan, ada pengawas sekolah, ya. Nah, dari dinas pendidikan kita melibatkan
pengawas dinas, pengawas kita. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah itu akan terasa ringan ya jika saling membantu antara seluruh stakeholder begitu. Nah, itu jadi ringan, kemudian tidak mengambil keputusan bisa dengan jernih ya, tidak berasa busuk karena memang dengan pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang, dilihat dari berbagai sisi psikologi guru tersebut, misalnya yang memiliki permasalahan, kemudian hal-hal lainnya yang memang berkaitan dengan kebijakan, baik kebijakan dari pemerintah ataupun kebijakan dari yayasan dan dikaitkan dengan peraturan sekolah, begitu Bu. Baik Bapak, jadi kolaborasi ya Pak Kolaborasi, ya? betul Bu, gotong royong ya Bu. Iya, gotong royong. Kolaborasi dengan seluruh stakeholder dari sekolah yang berhubungan Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Dalam mengambil keputusan dilema etika Bu, saya berprinsip bahwa semua manusia itu sama. Artinya sama di sini guru itu Bu, memiliki fitrah sebagai manusia yang baik. Semua guru itu baik, bahkan semua manusia pun non guru itu baik, seperti itu. Hanya mungkin karena faktor-faktor lain sebagai keunikan dari manusia sehingga setiap guru itu memiliki ide gagasan yang berbeda, begitu ya. Nah, pembelajaran yang diambil bahwa saya harus bisa mendiferensiasikan kemampuan guru tersebut berdasarkan kapasitas atau kompetensi yang dimilikinya. Begitu. Tidak bisa kita menafikan satu orang guru dianggap tidak memiliki kemampuan, tidak bisa seperti itu. Karena setiap guru itu memiliki kemampuan, memiliki keinginan, gagasan, ide, tinggal kita mampu menampung, menata, dan mendiferensiasikannya. Sehingga nanti pihak sekolah pun memberikan tupoksi kepada guru, apalagi berkaitan dengan tugas tambahan, itu sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Sehingga tidak ada guru yang tidak berperan, semuanya memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti itu. Sangat menarik sekali Bapak percakapan perbincangan obrolan kita hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini jawabannya tidak puas sehingga nanti Ibu bisa mencari jawaban ke kepala sekolah yang lain karena harus ada dua ya. Harus ada sudah dua. Bapak. Oh sudah. Tadi sudah Bapak. Ini kelas sekolah yang terakhir. Oh iya. Sukses untuk Bu Neni ya. Mudah-mudahan lulus. Amin. Terima kasih Pak. CGP. Mudah-mudahan nilainya baik. Ya, karena sangat baik. Amin. Karena Bu Neni ini salah satu guru yang menginspirasi guru lain ya. Mudah-mudahan. Baik, demikian percakapan saya bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Rijal Tismawan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama Bapak. Selamat bertugas kembali. Iya Pak. Bapak turun. Sami-sami. Oke, diedit.